hu ahad hu ahad. Jolamna ampusana ya Rabbana ikfir junubana ikfir lana wa walidaina warhamhuma kama rabbayana sigoro. Wahai Tuhan kami, sungguh kami jolimi diri kami. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Ampunilah kami dan ibu bapak kami. Kasihani mereka seperti mengasihi di waktu kecil kami. Ya Rabbana jolamna ampusana Rabbana ikfir junubana ikfir lana ala khotiatina ikfir lana ala jahlina. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami. Ampunilah kami atas kebodohan kami. Ya Rabbana jolamna ampusana ya Rabbana anta a'lamu bihi ala israfina ikfir lana fi kulli amrina. Engkau mengetahui atas segala keterlaluan kami. Ampunilah kami di semua urusan kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya wasi'al ghafur ikfir ma qadamna ya wadudal ghafar ikfir ma akharna. Ya Rabbana jolamna ampusana ya Rabbana ikfir zunubana. Wahai yang maha luas ampunannya, ampunilah dosa yang lalu kami. Wahai yang maha welas asih ampunannya, ampunilah dosa kemudian kami. Ya Rabbana zalamna anfusana ya Rabbana ikfir dzunubana. Ya Ghafural Karim ikfir ma asrorna ya Ghafaral Latif ikfir ma a'lanna. Wahai yang maha pengampun lagi mulia, ampunilah dosa yang kami sembunyikan. Wahai yang maha pengampun lagi maha lembut, ampunilah dosa kami yang terang jelas kami lakukan. Ya Rabbana zalamna anfusana ya Rabbana ikfir dzunubana. Ya Rabbana sholli ala sayyidina tawwabin sayyidil awwalin sayyidil akhirin
wa ala alihi wa sahbihi. Wahai Tuhan kami, curahkan salawat pada penghulu kami Muhammad, penghulu ahli taubat, penghulu Nabi pertama dan yang akhir. Curahkanlah salawat pada keluarganya dan para sahabatnya. Ya Jal Jalali, Ya Halimar Rahim, ikfirli ummati Sayyidi Muhammad, waslih wastur lahum wansur ummata Sayyidi Muhammad. Ya Rabbana jolamna ampusana, ya Rabbana ikfir junubana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqihi wa nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Maha suci Engkau ya Allah, lagi maha terpuji. Tiada Tuhan selain Allah, lagi maha besar. Kami berucap sebanyak ciptaannya, seridho dirinya, seindah arasnya, dan sebanyak kalimatnya. Subhanallah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudus salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmin. Fa inna insyaallah ab'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirul Asrar wa itihapul akabir manaqib Syekh Abdul Qadir Al Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumi bidda'ain amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya mengisahkan dalam Sirul Asrar ada 12 mata air yang diberikan Allah kepada seluruh manusia. Kullu unasin masyrabahum. Tiap-tiap kepala suku mengambil daripada masyrabahum, air itu. Kisah sejarah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. 12 mata air itu kata Syekh ada yang bermanfaat pada zahir, ada yang bermanfaat pada batin. Maka pada batin itu ada 12 zikir. 12 zikir yaitu la ilaha illallah, Allah, hu, kemudian hak, kemudian hayyun, qayyum, qahar, wahab, wahid, kemudian somad dan wahid. Ya kah? Patah ya patah, patahnya kurang. Patah ya patah, sebenarnya patah. 12 mata air seolah-olah seperti itu. Nah, hendaklah seseorang kalau bisa mengamalkannya. Sudah kita belajar ya hak, sudah ya hayu, ya qayyum, sudah la ilaha illallah, sudah Allah, sudah hu, sudah yang belum apalagi ya fatah. Sekarang masuk di wilayah hayyun, qayyum, qahar dan wahab lah. Di makom yang disebut dengan kedudukan, makom itu kedudukan tingkatan orang di makam sultani pada dirinya. Sultani itu dirinya yang selalu mengingat Allah aja wajalla. Wa akhrajallahu subhanahu wa ta'ala minal ardil afaki hay hubban tohabban huwa quwwatul hewanati nafsaniyah.
Manusia itu diberikan Allah pada umumnya adalah kejohirannya, kekuatan tubuhnya, tumbuh berkembang menjadi kuat. Bukan untuk bersaing sebenarnya kepada manusia, tapi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Seharusnya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, bukan berhebat-hebatan. Wa akhraja minal ardil anfusiyah habban wa huwa quwwatul arwah rohaniyah. Di samping itu Allah memberikan juga yang kedua, bagian yang kedua adalah kekuatan rohaniyah. Namun kekuatan rohaniyah itu bisa menjadi buruk, bisa menjadi tidak baik karena tidak dibina dia. Contoh kekuatan rohani yang tidak baik, kekuatan rohani yang tidak baik. Contoh orang mencuri orang mencuri. Biasanya tengah malam kalau dia mencuri ya lah. Tengah malam itu biasanya bernyamuk kalau lah. Tahan aja nya. Kadang kalau di daerah Kuin sana tuh jalan Banyu kah, tuh lah. Bejuku dia mau kuat banget menahan dirinya ya lah. Sampai kadang-kadang begadang orang apa yang di rumah tuh pas batuk dia batuk, bah masih bangun orang aja. Wah, kadang-kadang pembacaan juga nya malingnya supaya jangan supaya orang tuh mengantuk mata. Nah, bersungguh-sungguh kekuatan rohani, tapi kekuatan rohaninya kejahatan. Nah, kita punya ndak kekuatan sultani, kekuatan rohani untuk kebaikan, untuk dekat dengan Allah aja wajar. Kalau kita belajar ilmu agama umum, yang namanya kebaikan itu berbuat baik kepada orang. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah pembelajaran agama yang secara khusus ini, yang namanya kebaikan itu ialah mendekati Allah aja wajalla. Nah, beda sudah kalau lah. Jadi sifatnya kejiwaan mendekati Allah, taqarrub ilallah, illa wajhullah, kecuali yang dicariannya adalah wajah Allah aja wajalla. Nah, itulah orang yang tertinggi di sisi Allah. Makam aulia Allah itu, dia tidak melihat pandangan manusia, ucapan manusia, tidak, tapi kejiwaannya kepada Allah aja wajalla saja. Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh, dia memiliki kekuatan rohani. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man aksa lillahi arba'ina sobahan joharat yunabi ul hikmatu min qalbihi ila lisanihi. Barang siapa yang ikhlas selama 40 sobahan subuh, maksudnya 40 hari. Adalah pernah mendengar belampah aja 40 hari, ya lala. Nah, itu semisal itulah, bukan sama persis, tidak, mirip lah. Siapa yang diri orang itu selama 40 hari dapat ikhlas beramal ibadah kepada Allah, ikhlas hatinya kepada Allah, joharat, maka tampaklah pada orang itu yunabi itu ditumbuhkan Allah hikmah di dalam dirinya, hikmah min qalbihi, di hatinya, ila lisani, sampai akhirnya terkeluarlah di lisannya ucapan hikmah itu yang terkeluar. Nah, itu yang di dalam Fathur Rabbani itu adalah di kitab Fathur Rabbani yang tadi mabung dulu, ialah menumbuhkan bulu dulu yang 40 hari 40 hari bilainya mau berbicara nanti ucapannya mengandung hikmah. Subhanallah. Nah, ini bedanya. Nggak ada lagi yang tidak hikmah. Amun kita ini bisa bakar rambut lah. Ada kisah Paloy, kawai pakai sahli kita Paloy lah. Paloy ini lon abahnya cocok banget juga menaiki nangka orang di kampung tuh tinggi gelak naiki. Lain nangka kira tiwadak lah. Nah, pohon tiwadak. Tahu lah tiwadak lah. Bu tahu lah lon tiwadak, Bu. Atas dapat sekalinya tiwadak, di atas tuh ada 2 biji besar banget tiwadaknya, diambil apa Paloy pakai lading, pakai jatuh 2 biji. Di kampung juga kan Paloy lagi kecil masih kanakan SD nang kelas 4 SD ya lah. Sambut loy jarak banyak, sambut Paloy pokoknya kena tiwadak di kepala sini sakit juga dah.
Sudah kin bahajar 2 biji ini aja bahajar jar si Paloy kan. Cukup baik kita bahajar gesen molan pisang goreng tiwadak. tiwadak orang dinaiki. Sekalinya abahnya turun kan bisa. Nah kan bisa turun aku aja aja kayak apa nih jadi turunnya lo jar. Nah makinnya ulun bahaya kada tahu aja. Menangis abahnya di atas. Cari akan tangga kah lo jar, tali kah jar. Paloynya sudah mencarikan tali lon tangga kan. Lawasnya aja abahnya mencari nih. Pura-pura duduk kayak situ. Kalinya ada apa nih tuan guru lewat. Tuan guru lain gak bisa juga tuan guru bisa lain juga lah. Nung sekampung kan, di kampung tuh kan kayak itu ada mirip-mirip aja tuan guru lon kada tuan guru tuh. Oi, jar. Paloy kan tuh di atas jar. Nggih, jar. Kenapa jadi kan mau terus terang kan tidak bisa kan? Iyalah bahaya lah ngambil tiwadak orang. Mau santai-santai aja nih jar apa Paloy ini. Sini dingin ya apa Paloy sambil berapa hai. Rupanya nang orang nita itu ya anggap aja lah tulamak lah, ya lah tulamak ya. Kalau orang Banjar tuh menyebut tulamak lah, amang. Nangka siapa? Tiwadak siapa nih jar? Ini musim durian bang lah, ini kisah tiwadak. Siapa nih jar? Tiwadak siapa nih jar? Ya jadi bapak lu bayam ketahuannya nih. Tahu jar, amunnya tidak ada miliknya jar. Karena kita nang melihat berdua ajar, kita bagi 2 air ajar. Diambil si dinang sebuting data. Makasih lah aja. Wah iya jawab palu ini. Biji pulang. Habis itu datang nang si Paloy ini wadah ini bahajar, ada tali bahajar. Sambut bahajar, sambut aja. Turun aja. Pas turun tuh rupanya talinya kependekan. Wah iya sudah jar. Tang gugur pas tang gugurnya kena tiwadak tadi itu. Habis buncai tiwadaknya. Bangun timbul nang mbak aja bau aja lagi di burit di pantat. Nah, akhirnya apa? Bulikan berdua, kada dapat apa-apa kita nih balajar yang balik. Kada dapat apa-apa kisahnya. Apa kisahnya itu tadi tuh? Nah, hidup kita ini kadang-kadang berjerih payah kita sangka itu hasilnya luar biasa, ternyata seperti kasus tadi itu. Demikian itulah kadang-kadang kita ini dunia ini kita kejar habis-habisan yang kawalah kita bawa ke akhirat ndak bisa ya yang kita bawa ke akhirat apa? Yang kita sedekahkan ya itu aja yang kawal kita bawa. Sisanya untuk anak kita kalau kita meninggal, yalah sebagiannya yang kita sedekahkan itulah yang kawal kita bawa ke akhirat. Nggak ada lagi yang lain. Nah karena itu lu nak mengucapkan terima kasih dulu siapa yang memberi pisang goreng itu nih wadai lah. Alhamdulillah pada malam ini siapa itu ada Ibu Parah, Ibu Sudarto, lain Sudarto tuh lain lah. Pak Sudarto, siapa lagi itu siapa memberi wadah itu tuh roti kah itu dapat lah roti lah dadak kah beri makanan pisang nasi padang Agus Rianto memfasilitasi malam ini. Itulah nanti yang akan berguna di akhirat. Itu mana berguna yang lainnya ada lagi baju kita nih yang dia sudah habis nggak ada lagi. Semuanya diam kecuali dia menjadi saksi kepada kita. Maka sedekah yang kita keluarkan itulah yang disebut dengan dia terjadi hanya melewati yang disebut dengan kekuatan rohani. Pian pernah melihat kekuatan rohani itulah. Ada orang itu contohnya maaflah anaknya itu dibariakannya lon orang ya kemudian ada si A memelihara anak itu sampai besar sampai dewasa yalah padahal lain anaknya tuh tapi sekolahnya dibiayainya ada pernah kayak itulah atau bahasa lain kayak anak yatim dipeliharanya anak yatim itulah dibesarkannya lah
Kalau itu kurang-kurang hati kita tidak bisa melakukannya, yalah. Itu namanya kenapa jadi kawa orang memelihara anak yatim itu? Jawabnya mudah. Itulah yang disebut dengan kekuatan rohani. Kekuatan rohani. Merasa senang saja, tetap saja dalam kebaikan yang dianggap Allah itu baik. Maka itu disebut dengan kekuatan rohani. Orang-orang yang mendapatkan kekuatan rohani ini, dia tetap istiqomah di jalan Allah. Itulah yang disebut orang-orang yang sukses di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya ujar Imam Junaid, kalau kamu ingin melihat karamahnya para aulia, karamah itu terlihat pada istiqomah orang itu di dalam agama Allah. Istiqomah itu yang berat. Dalam skala kecil ke majelis sejak awal kita istiqomah, yalah. Nah, kalau kawa istiqomah sampai ke mati kita menuntut ilmu, berarti kita istiqomah dalam menuntut ilmu. Ingatlah lawan guru siapa? Guru Jainal Arifin. Nah, istiqomah kelas itu sampai ke mati. Nah, pian, ulun juga mudahan istiqomah juga. Karena itulah kekuatan rohani yang wujudnya tampil dalam kehidupan bila Allah sudah memberikan kekuatan rohani. Seperti yang tadi dikatakan Nabi, 40 hari mabung, 40 hari ikhlas, maka timbullah pada dirinya hikmah yang terkeluar dari mulutnya. Bagaimana saja pintarnya orang itu, kalau dia tidak tadi ikhlas, maka kepintaran itu menjadi sia-sia. Ucapannya tidak berarti apa-apa, bahkan pikirannya jadi sia-sia. Contoh pikiran sia-sia itu kayak apa? Ada kisah Paloy Maunjun dapat dari iwak ikan pepuyu kecil-kecil pang, pepuyu 3 ekor sudah dapat. Betul pas Munjun sampai sore dah belum juga dapat ikan. Waktu Paloy masih ya umur muda lah, masih halus juga Paloy ini. Sekalinya bergerak Munjun nih, diangkat Paloy ya. Sekalinya besar banar, dilihati Paloy, disangka Paloy ikan. Sekali dilihati Paloy, sekalinya apa nih, belut makon aja Paloy, besarnya belutnya. Wah, oh dapat ini dah cukup dah aja Paloy. Ikan yang 3 ekor itu dibuang oleh Paloy. Wah, ini kan pakai lagi aja Paloy ini. Pulang aja ke rumah, guru sekalinya pas abah Paloy melihat, apa aja Pak ini bahaya dapat banana, belut bahaya dah. Kalau kita makan siang malam nih bahaya, besar mana belutnya, lihat ya abahnya. Bah, ini ya abahnya ular banyu ya abahnya. Ular air. Ya kah? Puraca, nah, ular air puraca. Masya Allah, Paloy tidak tahunya. Nah, kadang-kadang kita ini menghancurkan yang 3 ekor tadi itu yalah. Nah, kita anggap yang kita dapat ini paling besar. Banyak kehidupan kita ini yang sia-sia. Kita anggap itu besar mendapatkan, padahal tidak berarti apa-apa. Nah, itu penting ilmu, ya Allah. Nah, ilmu di sini maksudnya adalah Syekh menasihati, pelajari ilmu yang bermanfaat bagi kamu. Utama itulah ilmu akhirat kamu. Lebih dalam lagi dari ilmu akhirat itu adalah ilmu ketuhanan, ilmu keyakinan, ilmu nafi yang bermanfaat di sisi Allah Azza wa Jalla, yang menimbulkan di situ engkau dapat melihat Allah Azza wa Jalla. Seperti firman Allah, maka jabal puadu maro'a. Hatinya Nabi Muhammad itu tidak berdusta atas apa yang dilihatnya terhadap Tuhannya. Itulah Isra Mi'raj Nabi, yaitu ilmu yang menjadikan kamu melihat dengan Allah Azza wa Jalla, musyahadah dengan Allah Azza wa Jalla. Wa amar ribuhu paruyatuhu al-aqsu jamalullah, bisa melihat keindahan Allah. Bagaimana caranya dalam hidup ini supaya timbul hati jiwa kita berisikan melihat kita, musyahadah kita, melihat kebesaran atau keindahan Allah Azza wa Jalla. Tapi yang kita lihat hari-hari apa? Keindahan orang lain aja manusia. Kebesaran sang sultan-sultan, sang raja-raja saja. Bila ada orang kaya, bingung kita. Ya Allah, datang artis ke Banjar. Ya Allah, oh ribut kita datang ke wadah artis itu, yalah melihatnya.
kayak apa ini menyanyi, hebatnya suaranya lah suara emas lah, lain yang kayak suara guru di Rawasar itu bilang suara hapak. Misalnya nih lah, itu adalah itu yang kita lihat, johir yang kita lihat, bukan batin. Batin yang kita lihat itu apa? Bisakah kita merasakan, melihat kebesaran dan keindahan Allah dalam hidup ini? Itulah orang yang sudah di maqam sultani. Yang bekerja adalah fuadnya. Apa yang dilakukan fuad? Bukan bisa mengintip orang mandi, tidak. Bukan tahu berapa dompet orang, bukan tahu yang dikatakan di masyarakat kasyaf itu lain, bukan. Hati yang hebat, yang maqam sultani itu, kata Syekh, yang bisa melihat Tuhan. Melihat Tuhan. Kira-kira kalau melihat Tuhan itu sudah bisa lah lupa dengan Allah? Bisa lah lupa? Tidak bisa lagi lupa dengan Allah sudah. Maka tentu itulah yang dipelajarinya yang paling utama, kata saya. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu taufik dan hidayah kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Inna na'tarifu bikulli junubina janbal ghaflati wal maksiyati wa janban nifaqi wal jahli wal kibri. Sungguh kami akui ya Allah akan segala dosa kami, dosa lalai taat padamu dan maksiat kami, dosa kemunafikan, kebodohan dan kesombongan kami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Allahumma ghfir lana ya Allah wa walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampunilah kami ya Allah dan ibu bapak kami, kasihanilah mereka di waktu kecil kami. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidis sabirina wal alamin sayyidis salihina wal rahimin sayyidir ragibina wan nasirin wa la ilaha wa sahbihi bi adadi khalqillah adada Allah. Curahkanlah salawat salam kami pada penghulu Nabi kami, Nabi Muhammad, penghulu orang sabar dan segala makhluk, penghulu orang soleh, penghulu pengharap Allah, sebanyak jumlah makhluk Allah. Salam dan salawat pada semua sahabatnya. Subhanallah walhamdulillah.
waslih lana dunyana allati ja'alta biha ma'asyuna. Ya Allah, perbaguslah agama kami karena ia urusan penting kami. Perbaguslah urusan kami karena ia tempat hidup kami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma na'udzu biridhoka wa min jawali nikmatika wa tahuli afiatika wa faj'ati nikmatika wa jami'i saqatika. Ya Allah, kami berlindung dengan ridhomu dari hilangnya karunia nikmatmu dan kesehatan, dari datangnya bencana dan kemarahanmu. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u jal jaddi minkal jad. Ya Allah, tidak ada yang mampu menghalangi yang kau berikan, tidak ada yang mampu memberikan bila kau halangi. Tiada manfaat di sisimu orang yang berkedudukan, karena kedudukan berasal darimu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Rabbi audina an naskura nikmatakal lati wa ala walidaina wa an amala solihan wa dakilna birahmatika fi ibadika solihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami ilham untuk tetap bersyukur atas segala nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dan kepada ibu bapa kami, untuk mengerjakan amal soleh yang Kau ridhoi, dan masukkanlah kami dengan rahmat-Mu. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi. Amin ya Allah. Allahumma nas'aluka. Amin.
wasian midraran fi yaumina amin. Nas'alukal afiyah wal mu'afata daimah fi dinina wad dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon rezeki yang banyak dan luas pada hari hidup kami. Kami mohon kesehatan dan kenyamanan selamanya pada agama kami, dunia akhirat kami. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi. Allahumma la sahla wa anta taj'alul husna sahlan idza syi'ta. La ilaha illallahul alimul karim. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Kau jadikan mudah. Sungguh Engkau jadikan sulit menjadi mudah bila Engkau berkehendak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Subhanallah rabbil arsil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.